Bertemu lagi lur, biasa bahas status. Ini di status yang terbaru ya. Sebenarnya kan di sini saya mempertanyakan di sini nih, status ini mempertanyakan Allah itu ada di aras atau ada di dekat nadi kita. Jadi Allah punya dua tempat. Ada yang ayat pertama kan bilang di aras, bersama yang di aras. Yang kedua di dekat nadi. Berarti kan Allah punya tempat. Nah, tempat yang benar itu di aras apa di dekat urat nadi. Sedangkan keterangan lain juga kan bilang Tuhan itu tidak punya tempat. Jadi banyak ya ayatnya yang tabrakan. Nah, sebenarnya kan saya bertanya, ingin tahu betul yang benarnya di mana Tuhan itu, punya tempat apa enggak. Jadi semua yang komen nggak ada yang sama. Jadi banyak malah jawabannya malah di luar tema itu. Ini ada Misron, kamu dan pekerjaanmu serta kebiasaanmu sudah kehendak Allah. Inna Allah, di mana ada ruang, di situ ada Allah, serta di urat lehermu juga. Namun kamu mengingkarinya. Jadi pertama gini, yang namanya ingkar itu lepas dari kekuasaan Allah. Nah, sementara lepas dari kekuasaan Allah itu, makhluk itu tidak bisa. Jadi tidak bisa lepas. Kita tuh justru kalau diterangkan dengan ini ya, kita tuh dalam genggamannya mau kemanapun. Bahkan sesudah mati pun di genggamannya. Jadi ingkar itu kan lepas atau kabur. Lepas dari ikatan, lepas dari aturan. Sementara semua di alam ini semuanya aturan Tuhan, mau lepas kemana? Nah itu isi ingkar ya, isi ingkar. Terus kedua, ya kan katanya Allah ada di mana-mana. Di mana ada ruang, di situ ada Allah. Nah, ruangan kan di seluruh alam ini banyak. Yang disebut ruangan itu banyak. Berarti Allahnya banyak. Allahnya banyak. Jadi tempatnya banyak. Terus kalau Allah ada di dekat leher kita, urat nadi kita. Ini saya manusia, berarti ada Allah. Terus teman saya manusia, berarti ada Allah juga. Nah kalau dijabarkan itu banyak juga Tuhan. Tuhan itu banyak, Allah itu banyak. Jadi
mau gimana pun menjabarkannya, jika masih merasa tahu Tuhan, saya siap meretas. Dibilang semua ruangan ada, coba deh, saya bilang nih, manusia masukin ke dalam tong, jangan ada udara masuk, manusia akan mati. Nah, di situ ketika itu di mana kekuasaan Tuhan? Kekuasaan Allah itu di mana? Jadi nggak bisa ya, kita tuh tetap nggak bisa menjabarkan yang namanya Tuhan walaupun ada kitabnya untuk itu. Karena itu menurutku itu hanyalah cerita yang dibuat. Mang Yamin, ini ada Mang Yamin, Allah yang di aras Allah yang di dunia berwujud, temukan Tuhan di dunia dulu. Jadi temukan Tuhan di dunia dulu. Kalau memang ada yang menemukan Tuhan di dunia untuk zaman sekarang, viral di medsos. Saya juga nih, kalau memang ada orang ketemu Tuhan, saya nyamperin dia, saya mau bertanya-tanya seputar Tuhan, seputar Allah. Kalau memang ada yang pernah bertemu, di aras satu, berarti kan Mang Yamin ini menyatakan ada di aras, terus ada di dunia, jadi ada dua. Nah, Om Kirby ngaji jang diri hati kena jang diri adalah ayat dina diri tetangga ngopi dia. Jadi kalau ngaji buat diri, misalkan ya diterapkan konsep ngaji itu buat diri pribadi, bukan buat orang lain. Kenapa juga ada golongan? Kenapa juga ada yang namanya agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik segala macam? Itu kan golongan. Pemahaman kita ini harus disinkronkan dengan golongan. Kalau memang yang namanya ngaji itu untuk diri, untuk individu, ya percuma ada agama Islam, ada agama Buddha, Hindu, segala macamnya. Itu kan golongan. Jadi kita walaupun paham tidak paham harus menyinkronkan dengan agama yang kita anut. Berarti kan isinya bukan, ngaji itu bukan untuk diri, untuk golongan. Kalau untuk diri ya ngajinya sendiri-sendiri, jangan ikut golongan. Jadi mengkajinya sendiri-sendiri, baru untuk diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, berguru pada diri sendiri, gitu. Es teh lemon, salam kamus, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ini ayat suci, maka saya agak hati-hati serius dikit kan, bahasa Al-Quran bahasa tingkat tinggi dan terbaik. Ada yang bisa diartikan secara harfiah atau yang mesti ditafsir. Tak semua orang sejarahnya buat manusia tanpa kaidah dan ketentuan, dan masih panjang ya. Jadi gini,
bahasa Al-Quran bahasa yang tinggi. Sebenarnya begini, semua bahasa itu sama. Mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa itu derajatnya sama. Enggak ada yang namanya bahasa Al-Quran. Coba bahasa Al-Quran itu apa? Balik lagi dia. Justru bahasa Al-Quran itu malah ditafsirkan karena saking rumit. Tafsir itu, yang namanya tafsir kan udah saya bahas. Yang namanya tafsir itu berarti orang menafsirkannya tidak tahu. Jadi kalau kita memahami tafsir sama dengan memahami pahamnya orang yang tidak tahu. Jadi orang menafsirkan itu bukan orang pintar, orang bodoh. Karena dia adanya tafsir karena tidak tahu keasliannya, tidak tahu isi dari yang dia tafsirkan. Begitu. Ada ini nih, Muhammad Harun, tajrim atau terjemah itu cuma alih bahasa atau harfiah, bukan makna sesungguhnya. Kalau bukan makna sesungguhnya, berarti kan palsu atau kebohongan. Kenapa harus kita percayai? Itu pembodohan, bohong. Terus apa ada yang sesungguhnya? Nggak ada. Saya bilang kan, tafsir aja itu bohong. Kenapa tadi bilang bohong? Ya itu tadi, orang menafsirkan itu tidak tahu. Orang menafsirkan sama dengan orang yang tidak tahu. Katanya bahasa Al-Quran ada di pesantren. Terus bahasa Al-Quran itu disebut apa? Hal di pelajaran apa bahasa Al-Quran itu? Membuat keterangan, tapi Muhammad Harun ini nggak bisa jawab. Jadi katanya ada bahasa Al-Quran. Ya disebutnya apa? Bahasa Al-Quran itu apa? Jadi yang jelas, kalau punya kalau punya sangkalan tuh yang jelas, biar bisa dipahami orang lain. Julkifli Ijul, ada orang terhubung dengan Allah itu di hadapan Anda kan. Jadi kalau orang yang sudah terhubung dengan Allah ada di hadapannya. Jadi kalau kita mau jalannya ke depan itu orang yang terhubung pada Allah tuh. Jadi harus belok dikit biar nggak nabrak Allah.
parah. Jadi kalau ada di hadapan nggak ada di belakang, ya Allahnya ada di depan, di samping juga nggak ada karena Allahnya kan satu. Jadi ketika dilogikakan yang namanya Allah itu malah ngaco. Kalau dibawakan dibawanya dibahas atau disebut atau dinyatakan oleh orang-orang Allah itu, yang misalkan Allah ini begini, Allah itu begitu, itu hasilnya akan lebih ngaco. Bahkan orang yang menerangkan juga malah terlihat bodoh. Ini Allah ini begini, Allah ini begitu. Ketika ditanya, dia bingung. Jadi Allah itu ada, Allah ini di sini, Allah itu di situ. Ditanya kelanjutannya dia nggak bakal bisa jawab. Nah, semoga semua kejadian membuat kita lebih sadar dan lebih bisa mawas diri untuk merasa tahu dengan Allah atau Tuhan. Sekian dulu, semoga bermanfaat.